Ketika game virtual reality mulai berkembang pesat, streaming komputer mengalami penurunan karena masalah jaringan. Pada saat itu, muncul perusahaan yang memperbaiki masalah tersebut, yaitu Quincy, pengembang arena. Mereka merevolusi streaming arena secara real-time langsung di dalam kapsul. Selain itu, mereka juga mengganti donasi uang asli dengan gold, mata uang arena. Dengan inovasi ini, popularitas arena menjadi semakin tak tertandingi. Hyunwoo bersiap untuk melakukan streaming pertamanya. Tampak penonton yang sudah menunggu, jumlahnya sudah mencapai ribuan. Akhirnya, live pun dimulai, dan terlihat banyak penonton yang antusias dengan live pertama Ali Boss. Hyunwoo menyapa semua penontonnya. Baru beberapa detik setelah live stream dimulai, penonton sudah banyak yang memberikan donasi. Hyunwoo tak menyangka akan mendapatkan sambutan seperti itu. Ia melanjutkan dengan memperlihatkan statusnya, yang membuat banyak viewer mengira dia berada di level atas. Di Colosseum hanya ada satu mode peraturan, yaitu 1 lawan 1, di mana yang menang akan naik peringkat dan yang kalah akan turun. Mode ini disebut Ranked. Hyunwoo diharuskan bertarung 20 kali untuk menentukan peringkatnya. Akhirnya, pertarungan peringkat pun dimulai. Musuh dengan armor lengkap sudah bersiap melakukan serangan diagonalnya. Serangan itu masih mudah saja ditangkis oleh Hyunwoo. Namun, yang tak disangka oleh musuhnya, kekuatan Hyunwoo justru mampu mengembalikan serangan itu. Kini, keadaan berbalik, musuhnya yang harus menahan pedang Hyunwoo. Scene berpindah ke gedung kantor pelatihan pro player, JT Telekom. Seorang melapor kepada pelatih bahwa Ali Boss adalah Kang Hyunwoo yang kini sedang melakukan live stream di Colosseum. Hyunwoo pernah menolak tawaran mereka saat masih menjadi melgad, dan mereka ingin merekrutnya kembali. Menurut mereka, Jung Hanbaek masih kurang untuk tim mereka. Tak disangka, Hanbaek mendengar semua itu dari balik tembok. 50 kemenangan telah diraih oleh Ali Boss dengan layaknya pembantaian sepihak. Penonton mulai bosan melihat Hyunwoo membantai musuhnya pada pertarungan sebelumnya, dan Hyunwoo pun merasa hal yang sama. Akhirnya, Hyunwoo meminta penonton untuk memberikan challenge pada pertarungan berikutnya. Salah satu penonton meminta Hyunwoo untuk melawan musuh berikutnya dengan tangan kosong. Hyunwoo menerimanya dengan senang hati. Penonton tampak meremahkannya, menganggap ini akan menjadi akhir live stream dari Ali Boss. Tak lama kemudian, musuh ditemukan. Lawannya segera mulai menyerang dengan tombaknya, tetapi Hyunwoo dengan mudah menghindarinya. Lalu, ia memanfaatkan tangannya sebagai tumpuan untuk melakukan tendangan memutar. Serangan itu mengenai titik vital lawannya, yang membuatnya mengalami stun atau tidak bisa bergerak. Dengan kondisi tersebut, Hyunwoo melancarkan tinjuan berkali-kali hingga kemenangan sudah pasti diraihnya. Dan begitulah, streaming pertama Kang Hyunwoo berjalan dengan sukses. Kemudian, Hyunwoo mendapat quest baru, yaitu menjadi orang pertama dengan kemenangan 100 kali di Colosseum untuk mendapatkan gelar dan item. Quest itu muncul saat pertarungan mencapai 90 kali kemenangan. Hyunwoo pun memberitahu para penontonnya. Salah satu penonton kemudian mengatakan akan memberikan 10.000 gold jika Hyunwoo bisa mencapai 100 kali kemenangan. Hyunwoo yang mendengar itu menjadi gila. Dia menyerang lawannya membabi buta, tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan, demi 10.000 gold yang setara dengan 10 juta won. Akhirnya, 99 kemenangan telah diraihnya. Saat itulah, musuh ke-100-nya muncul. Ternyata, musuh yang akan dilawan Hyunwoo di pertarungan ke-100-nya adalah seseorang dengan pakaian zirah kobra. Penonton menilai bahwa orang itu berada di sekitar level 110-an dan kemungkinan berada di rang tinggi. Hyunwoo pun sependapat, menyadari bahwa musuh kali ini bukan orang sembarangan. Maka dari itu, Hyunwoo memutuskan untuk mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu Tangi. Tangi muncul dengan menggemaskan, membuat penonton terpesona dengan keimutannya. Tiba-tiba,
banyak donasi bermunculan berkat kemunculan Tangi. Singkat cerita, duel pun dimulai. Hyunwoo menerima semua buff dari Tangi dan mencoba menyerang lebih dulu, tetapi malah dia yang terdorong ke belakang. Lawannya tampak santai meskipun serangannya kuat dan cepat. Hyunwoo kewalahan menghadapi musuhnya. Namun, dalam situasi terpojok itu, Hyunwoo masih memiliki senjata terakhirnya, yaitu Giant Strength. Hyunwoo melancarkan centrifugalnya yang tepat mengenai lawannya. Lawannya bingung melihat Hyunwoo tiba-tiba memiliki kekuatan besar. Hyunwoo mencoba menebas leher, tetapi itu hanya menimbulkan goresan kecil. Keadaan tetap tidak berubah meskipun Hyunwoo sudah menggunakan semua buff yang ia terima. Pertarungan berlangsung sangat sengit di antara keduanya. Pada suatu kesempatan, musuhnya bersiap melakukan serangan dengan pedang yang diselimuti aura biru. Hyunwoo kebingungan harus berbuat apa. Saat pedang lawannya mengenai pedangnya, Hyunwoo mencoba membelokkan serangan kuat itu. Seketika, Hyunwoo melancarkan serangan horizontal yang akhirnya membuat lawannya tumbang. Banyak notifikasi bermunculan menandai penyelesaian questnya. Penonton yang menyaksikan itu tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hyunwoo sangat kelelahan setelah 10 jam live stream tanpa henti. Namun, donasi 10.000 gold tiba-tiba muncul, membuat Hyunwoo langsung segar kembali. The power of capitalist. Sementara itu, Tangi, yang tak tahu apa-apa, melihat masternya berbicara sendiri. Ia merinding dan mulai menganggap masternya gila. Setelah itu, Hyunwoo mengumumkan kepada para penontonnya bahwa live stream berikutnya akan diadakan pada hari Jumat pukul 6 sore. Dengan begitu, live stream Hyunwoo di Kolosium berakhir dengan sempurna, Shin berpindah ke dunia nyata. Hyunwoo tampak sangat kelelahan karena belum terbiasa melakukan live stream. Selain bertarung, dia juga harus membaca chat dari para penontonnya. Yongchan menyemangati Hyunwoo, mengatakan bahwa setelah 1 atau 2 minggu, dia pasti akan terbiasa. Yongchan melanjutkan bahwa Hyunwoo mendapatkan banyak donasi di live streamnya. Mendengar itu, Hyunwoo langsung bersemangat. Keduanya kemudian mengecek hasil donasi di situs Aworld. Mereka sangat terkejut saat melihat jumlah gold yang diperoleh Hyunwoo dalam live streamnya. Hyunwoo mendapatkan 57.000 gold, yang dengan 1 gold setara 1.000 won. Total yang dia dapatkan adalah 57 juta won. Setelah streaming real-time Hyunwoo, nama Ali Boss menjadi perbincangan di mana-mana, membuat banyak sponsor dan platform streaming berbondong-bondong menawarkan kerjasama. Hal serupa juga terjadi di arena. Seorang kapten guild Mano, bernama Marco, terkejut mendengar laporan dari anggotanya bahwa dana sponsor yang mereka terima semakin sedikit, dan para sponsor enggan memperbarui kontraknya. Dia menjelaskan bahwa semua itu disebabkan oleh streamer bernama Ali Boss. Seketika, Marco marah dan menyuruh bawahannya untuk menjadikan Ali Boss sebagai bawahannya. Jika menolak, dia menyuruh mereka untuk menghabisinya. Di sisi lain, di arena, seorang kapten guild raksasa, Phoenix, bernama Keri sedang menonton video Hyunwoo yang bertemu Raja Kerajaan Yusma. Ia tak menyangka bahwa guild New World, yang lebih dulu menjalankan quest skenario utama, justru tertinggal oleh seorang solo player. Karena itu, dia memutuskan untuk mencari Ali Boss dan merekrutnya, karena Hyunwoo lah yang menjadi garda depan untuk quest skenario utama. Hyunwoo, yang berada di tempat lain di arena, merasa senang karena berhasil mendapatkan title 100 kemenangan. Yang membuatnya semakin senang adalah ia mendapatkan item cincin yang satu set dengan yang pernah ia dapatkan saat tutorial. Tangi tampak curiga dengan masternya yang tiba-tiba baik, bahkan membelikannya makanan. Hyunwoo tak menyangka bahwa Tangi akan menjadi sepopuler itu di live streamingnya, dan ia berniat menjadikannya maskot. Hyunwoo hampir melupakan hadiah dari Raja. Lalu ia menyuruh Tangi untuk cepat makan karena mereka akan menuju istana setelahnya. Sesampainya di istana, Raja tak menyangka bahwa Hyunwoo mampu menyelesaikannya dalam waktu kurang dari seminggu. Namun, tekanan yang diberikan membuat Hyunwoo tak bisa bergerak. Setelah itu, Raja memberikan sebuah bola kecil berwarna biru,
yang menandai penyelesaian quest 100 kemenangan. Raja kemudian memerintahkan Hyunwoo untuk mencari seorang bernama Aldred, yang berada di Gurun Arti. Raja melanjutkan bahwa di sana juga ada gerakan pemberontakan besar. Ia memerintahkan Hyunwoo untuk menyelidiki pemberontakan tersebut dan segala yang berkaitan dengannya. Tekanan dari raja semakin kuat, dan Hyunwoo hanya bisa mengiyakan, merasa lemas tak berdaya akibatnya. Gurun Arti merupakan area yang terbuka untuk quest skenario utama di arena. Gurun ini pertama kali terbuka saat Hyunwoo menjalankan quest skenario utama saat menjadi Melgat. Monster yang muncul di sana adalah kalajengking. Hyunwoo dan Tangi dengan mudah membantai para monster kalajengking itu saat menuju ke Kastil Lipa. Hyunwoo harus berjalan ke sana karena tidak ada gulungan teleportasi menuju ke sana. Hyunwoo sangat beruntung karena orang yang ia cari malah menemuinya langsung. Hyunwoo memberikan bola kecil biru itu kepada Aldred. Aldred adalah kepala prajurit Kastil Lipa. Aldred memeriksa bola itu dan yakin bahwa itu berasal dari Raja Kerajaan Yusma. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Aldred memberikan Hyunwoo buku skill, Tebasan Bulan Sabit. Hyunwoo senang karena ia memang membutuhkan skill serangan. Namun seketika ia menahan kesenangannya dan bertanya kepada Aldred tentang pemberontakan. Aldred terkejut karena Hyunwoo mengetahui hal itu. Akhirnya, Hyunwoo menjelaskan misinya kepada Aldred. Aldred kemudian memberikan peta Gurun Arti dan menandai tempat-tempat yang ia curigai, termasuk Kastil Lipa. Jadi, tempat yang ditandai oleh Aldred adalah Kastil Lipa, wilayah suku Tuma, dan yang terakhir Danau Briand. Di antara ketiganya, tempat yang paling mudah dijangkau adalah wilayah suku Tuma. Wilayah itu dihuni oleh kalajengking dan goblin. Namun ada satu tempat rahasia di sekitar wilayah suku Tuma yang hanya diketahui oleh Hyunwoo, dan itu adalah kunci untuk quest ini. Mereka berdua sampai di atas tebing, yang di bawahnya terdapat kaktus raksasa. Tangi bertanya mengapa mereka berdiri di sini. Seketika, Hyunwoo menggapai Tangi lalu terjun bebas. Saat terjun, Hyunwoo berpikir bahwa jika quest kali ini bisa ia selesaikan, maka sudah dipastikan dia telah mendahului player lain dalam menjalankan skenario utama. Lalu, mereka terjatuh tepat di atas kaktus raksasa itu. Akhirnya, mereka berdua berada di bawah kaktus raksasa. Di bawah kaktus itu, tersembunyi sebuah dungeon yang pertama kali ditemukan Hyunwoo saat menjadi Melgat dulu. Saat Hyunwoo mencoba masuk, Tangi menahannya. Dia tak percaya ada dungeon di dalam kaktus tersebut. Tanpa pikir panjang, Hyunwoo langsung melempar Tangi ke arah kaktus itu, dan Tangi terseret masuk ke dalamnya. Di dalam kaktus, mereka mendapati padang gurun yang luas. Tangi masih merajuk karena dilempar tadi, sementara Hyunwoo berusaha membujuknya agar mau melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, sosok makhluk muncul dari gurun, monster kadrun mutan, atau kadal gurun mutan. Hyunwoo merasa tak pernah mendengar tentang makhluk itu di komunitas arena, tapi yang mirip mungkin adalah Komodo Dragon, monster Raid DOS yang baru-baru ini ia kalahkan. Perbedaannya terletak pada ukuran dan tanduk mereka. Hyunwoo menyadari bahwa ini bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh, dan ia harus segera menghadapinya. Monster itu menyerang dengan taring tajamnya. Hyunwoo berusaha menangkis serangan itu dengan pedangnya, tapi serangan monster tersebut terasa jauh lebih kuat dari yang ia duga. Hyunwoo menilai bahwa level monster ini pasti berada di kisaran level 100-an. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkannya, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia meminta Tangi untuk memberikan buff, tapi Tangi menolak karena masih merajuk. Akhirnya, Hyunwoo menyogok Tangi dengan janji untuk menggendongnya di bahu selama 4 jam, dan Tangi pun setuju. Dengan bantuan buff dari Tangi, Hyunwoo melompat tinggi dan menyerang kulit atas monster itu dengan pedangnya. Monster itu teriak kesakitan karena terkena damage yang cukup besar. Monster tersebut kemudian berlari memutar karena rasa sakitnya, dan Hyunwoo yang masih berada di atasnya terpontang-panting karena kecepatan monster itu. Namun, dalam keadaan terdesak, Hyunwoo melihat sesuatu yang mencurigakan di punggung monster.
Ia yakin itu adalah titik lemahnya. Tanpa ragu, Hyunwoo mengambil pedang lainnya dari inventory dan langsung menebas titik lemah itu. Seketika, monster itu terhenti dan terkena efek stun. Hyunwoo segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisinya. Setelah beberapa serangan lagi, monster kadrun mutan pun akhirnya tumbang. Hyunwoo merasa lega dan memperoleh banyak EXP, tapi ia juga tahu bahwa monster seperti itu bukan sesuatu yang ingin dia hadapi lagi. Paling tidak, dia sudah menemukan titik lemahnya. Hyunwoo merasa penemuan tentang monster baru ini bisa menjadi video yang menarik. Ia berniat untuk meminta film Alice mengedit videonya dan mengunggahnya ke YouTube, berharap bisa mendapatkan perhatian lebih dari para penonton. Hari ketika Hyunwoo mengirimkan video bertemu raja, Alice bersumpah meskipun tak dibayar, ia tetap akan mengedit video untuk Hyunwoo. Saat melihat rekaman video Hyunwoo melawan monster kadrun, Alice menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia terpukau dan kagum melihat kelincahan Hyunwoo melawan monster yang levelnya jauh lebih tinggi, bahkan menemukan titik lemahnya dalam keadaan yang tak menguntungkan. Alice pun memutuskan untuk menonton video tersebut beberapa kali sebelum mengeditnya. Hari yang dinantikan untuk live stream Hyunwoo akhirnya tiba. Antusiasme penonton luar biasa berkat video pertarungannya melawan kadrun yang diunggah pagi hari sebelum stream. Akhirnya, live stream dimulai. Hyunwoo menyapa penonton live streamnya, ditemani Tangi yang duduk di pundaknya. Hyunwoo lalu menjelaskan bahwa ia akan melakukan solo raid dan telah menemukan pemimpin kadrun di padang gurun. Penonton beramai-ramai memberi donasi, tak percaya Hyunwoo benar-benar akan melakukan solo raid. Hyunwoo memasuki jalan di antara dua tebing tinggi di padang gurun. Ia juga mengingatkan para penontonnya bahwa mulai dari sini, ia harus fokus dan tidak akan bisa melihat komentar mereka. Di depan, terlihat bos monster berdiri di atas tebing. Bos monster itu melompat turun, menghempaskan angin kencang yang membuat pasir beterbangan. Namun, Hyunwoo tak gentar. Ia menjanjikan kepada penontonnya bahwa dalam beberapa jam, bos monster itu akan tumbang dengan kepala terpenggal. Sebelumnya, Hyunwoo telah mencari tahu tentang bos monster naga itu. Ia mengetahui titik lemahnya berada di belakang lehernya, sama seperti kadrun sebelumnya. Ketika bos monster menyiapkan semburan api, Hyunwoo segera bersiap dengan skill tebasan bulan sabit. Saat bos monster membuka mulut untuk menyembur, Hyunwoo melesat cepat dan menebasnya dengan tebasan penuh kekuatan. Serangan itu sukses membatalkan semburan api bos monster. Tanpa memberi kesempatan, Hyunwoo melesat kembali untuk menyerang dengan penuh keyakinan. Raid DOS umumnya dilakukan oleh sebuah party dengan peran masing-masing. Tank bertugas memancing perhatian bos, damage dealer menjadi penyerang utama, dan healer memulihkan rekan serta memberikan buff. Jika setiap posisi menjalankan tugasnya dengan baik, risiko kegagalan bisa diminimalkan. Karena itulah, upaya melakukan solo raid hampir mustahil berhasil, setidaknya hingga saat ini. Kita lanjut ke solo raid Hyunwoo. Ia menyerang bos monster dengan tebasan bertubi-tubi, memanfaatkan kaki monster sebagai pijakan, lalu melancarkan serangan vertikal. Bos monster nampak geram dan menyiapkan semburan api. Hyunwoo panik karena posisinya berada tepat di depan monster tersebut. Ia mencoba menebas semburan api bos monster itu. Ternyata, Hyunwoo sudah melakukan raid selama 3 jam. Penonton mulai bertanya-tanya apakah Hyunwoo mampu mengalahkan bos monster itu. Saat melawan monster yang belum pernah ia hadapi sebelumnya, Hyunwoo teringat saat menjadi Melgad dulu, ketika ia melawan Scorpio raksasa. Pengalaman itu membuat inderanya tetap fokus meski dalam situasi genting. Hyunwoo tampak panik dan menyesali bahwa mananya hampir habis akibat terus-menerus menghalau semburan api naga tadi. Dalam lamunannya, Tangi menyela, mengancam akan mogok kerja karena sudah 3 jam pertarungan berlangsung tanpa selesai. Hyunwoo mencoba meyakinkan bahwa naga itu hampir tumbang. Ia menjelaskan bahwa setelah ratusan, bahkan ribuan kali melakukan raid, ia bisa merasakan ketika musuhnya sudah melemah. Tiba-tiba,
bos monster terbang tinggi ke udara. Penonton mengira naga itu melarikan diri, tapi Hyunwoo sadar bahwa bos monster tersebut sedang memasuki fase terakhirnya. Seketika, naga itu melesat turun tepat di depan Hyunwoo, menghancurkan tanah yang dipijaknya. Setelah itu, naga melesat ke segala arah dengan kecepatan penuh. Dalam game, ada cara tertentu untuk mengalahkan bos monster, yaitu membaca pola serangannya dan mengincar titik lemahnya. Memadukan prinsip tersebut dengan gaya solo player adalah salah satu kesenangan dalam permainan ini. Hyunwoo memfokuskan semua inderanya untuk membaca pola serangan naga tersebut. Saat naga itu melesat menyerang dari arah belakang, Hyunwoo dengan cepat menyadarinya. Jedwar. Namun, naga itu segera sadar bahwa Hyunwoo sudah menghindar. Ternyata, Hyunwoo sudah melompat ke atas. Ia segera meminta Tangi menyerang bagian belakang naga dengan serangan petir. Seketika, naga itu terkena efek stun. Hyunwoo memanfaatkan pinggiran tebing sebagai pijakan dan menyiapkan sisa mana di pedangnya. Dengan niat mengakhiri pertarungan, ia melancarkan tebasan ke leher naga tersebut, mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa. Tebasan pedang Hyunwoo beradu keras dengan kulit leher bos monster, hingga akhirnya kepala naga terpotong dan terpisah dari tubuhnya. Seketika, notifikasi bermunculan. Hyunwoo terbaring kelelahan. Penonton memuji aksi heroiknya dan memberikan banyak donasi. Dalam raid kali ini, Hyunwoo mendapatkan item bagus berupa gelang yang terbuat dari inti naga. Setelah merapikan item-item yang ia dapatkan, Hyunwoo berencana lock out. Namun, tanpa diduga, sekumpulan player lain mendekatinya. Awalnya, Hyunwoo mengira mereka adalah fans. Tapi ternyata, mereka berasal dari guild Mano dan menawarkan Hyunwoo untuk bergabung dengan guild mereka. Dengan wajah polosnya, Hyunwoo bertanya, "Guild Mano itu apa ya?" Utusan dari guild Mano tidak percaya Hyunwoo benar-benar tidak tahu, padahal menurut mereka, guild Mano adalah guild besar. Hyunwoo langsung menyatakan bahwa mereka tidak punya sopan santun terhadap orang yang baru ditemui. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah kenal dengan guild Mano dan tidak ada niatan untuk bergabung. Setelah berkata demikian, Hyunwoo pergi. Namun, para anggota guild Mano mengepung Hyunwoo dengan maksud menyerangnya. Hyunwoo memperkirakan bahwa level terendah dari mereka adalah level 100. Tiba-tiba, seseorang muncul dari atas tebing. Orang itu turun ke samping Hyunwoo dan berkata bahwa sudah waktunya ia menjalankan tugasnya. Ia memperkenalkan diri dengan tenang sebagai Yo Junho, utusan dari Nike. Yo Junho lalu menjelaskan bahwa ia ditugaskan untuk membereskan pemain-pemain yang mengganggu pemain bintang dari manajemen Nike. Utusan Guild Mano menyela dan bertanya, "Apa tujuan Yo Junho?" Yo Junho melirik dan menyimpulkan bahwa orang-orang dari guild Mano sedang mengganggu pemain bintang Nike. Lalu ia memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu pemain Nike, dan ia akan melepaskan mereka. Tentu saja, orang-orang dari guild Mano tidak menerimanya, dan mereka hendak menghabisi Junho serta Hyunwoo. Junho yang mendengarnya menyuruh Hyunwoo menyerahkan mereka kepadanya. Ia kemudian bersiap dengan mengambil 2 belati dari sarung di belakang bajunya. Sambil melangkah maju, Junho berkata bahwa ia tidak ingin Ali Boss menunggu terlalu lama, maka ia akan menyelesaikannya dalam 3 menit. Dengan cepat, ia sudah menghabisi 1 orang, lalu bergerak menuju pemimpin parti itu dan menghabisinya. Hyunwoo yang melihatnya dari jauh merasa bahwa utusan Nike itu sangat kuat. Dalam waktu singkat, Junho sudah membereskan semua bawahan guild Mano seorang diri. Setelah itu, Hyunwoo bertanya, "Berapa levelmu?" Junho menjawab, 170. Hyunwoo penasaran dan bertanya, "Orang dengan level 170 kok nggak ngejar peringkat? Aku juga baru tahu ada pemain yang bekerja seperti ini." Junho menjawab, "Level tinggi saja tidak bisa jadi uang. Lagi pula, aku harus menghidupi anak dan istriku." Dalam benak Hyunwoo, inilah gamer sejati. Meski sudah menikah, bermain game tidak boleh berhenti. Beberapa hari kemudian,
Hyunwoo dan Tangi berjalan menyusuri padang pasir yang sangat terik. Hyunwoo patah semangat karena penyelidikannya di suku Tuma tak membuahkan hasil. Tak ada jejak pemberontak di sana, yang ada hanya goblin. Hyunwoo memutuskan menuju ke arah Danau Briand, berharap ada secercah harapan. Tangi tampak lemas karena dehidrasi. Ia bertanya mengapa dipanggil terus padahal tidak sedang bertarung. Dengan santai, Hyunwoo mengatakan kalau ia bosan jalan sendirian. Tangi marah dan menendang wajah Hyunwoo. Tangi tak terima dengan alasan bodoh itu. Hyunwoo merasa kesepian karena ia terbiasa menjadi solo player. Hyunwoo melihat jejak kaki tak jauh dari mereka, dan di dekatnya terdapat bekas roda gerobak. Scan berpindah ke dunia nyata, tepatnya di Tiongkok. Tampak seseorang yang syok mendengar pernyataan dari ponselnya bahwa sponsornya akan dihentikan. Ia bernama Tian Ho, streamer dari Tiongkok. Lalu, orang yang berbicara di ponselnya menjelaskan bahwa Ali Boss lebih cocok dengan image perusahaan mereka. Tian Ho marah sambil membanting ponselnya. Ia tidak terima dibandingkan dengan Ali Boss. Dari jauh terdengar orang yang memanggilnya. Ia adalah petinggi guild Nine Dragon, bernama Liu Shi. Ia menawarkan bantuan karena Tian Ho sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Ia percaya diri bahwa ia akan menghancurkan Ali Boss, karena itulah keahliannya. Kembali di dalam game, Hyunwoo bergegas mengikuti jejak kaki itu. Namun, jejak itu nampaknya terhenti di dekat tebing yang tinggi. Lalu, Hyunwoo menyimpulkan bahwa batu itu mirip dengan kaktus raksasa. Ia yakin ada Dungeon yang tersimpan di dalamnya. Dan benar saja, sebuah notifikasi muncul, apa Anda ingin masuk ke kamp pemberontak? Mereka berdua memasuki tebing itu. Ternyata benar, di dalamnya terdapat benteng dan desa. Hyunwoo melihat-lihat sekeliling area tersebut yang dipenuhi senjata. Ia bertanya-tanya apakah semua itu untuk persiapan perang. Namun, ia segera tersadar bahwa quest penyelesaian belum muncul. Ia pun penasaran apakah masih ada hal yang harus diselidiki lagi. Dalam lamunannya, seorang menegurnya dari kejauhan, bertanya sedang apa Hyunwoo di sana. Orang itu mendekat dan melihatnya dengan seksama, lalu bertanya apakah Hyunwoo adalah Adele, murid yang diceritakan oleh Tuan Felion. Nama Adele tampak familiar di telinga Hyunwoo. Ternyata itu adalah Black Magician yang pernah ia kalahkan bersama mutan beruangnya. Seketika, Hyunwoo mengiyakan bahwa dirinya adalah Adele, murid Tuan Felion. Lalu, beruang imut kita disebut Pepe oleh Hyunwoo. Tangi tidak terima jika ia dipanggil Pepe, tapi Hyunwoo sigap menutup mulut Tangi agar tidak ketahuan. Orang itu juga mengatakan bahwa ia pernah mendengar nama Pepe dari Tuan Felion. Hyunwoo membenarkan bahwa ia ingin bertemu gurunya, yaitu Tuan Felion. Sembari melangkah pergi, orang itu memberitahu Hyunwoo bahwa Tuan Felion sedang mengurus Chimera di penjara besar di tengah camp. Ia juga berkata bahwa Tuan Felion pasti senang jika Adele datang, yang padahal adalah Hyunwoo. Setelah orang itu pergi, Hyunwoo berterima kasih kepada almarhum Adele, meskipun Tangi terlihat marah dengan meninju dan menggigit. Di penjara besar di tengah camp, terlihat seseorang berada di atas menara. Ia berbicara melalui bola kristal ungu di depannya. Ia sedang merencanakan sesuatu yang besar dan berbahaya. Ia berniat mempercepat rencananya. Ia menyuruh orang yang berbicara melalui bola kristal itu untuk segera mengumpulkan Black Magician di area selatan. Orang itu adalah Black Magician tingkat tinggi, Felion. Ia melanjutkan bahwa petinggi Kastil Lipa juga ikut terlibat. Dalam 3 hari, ia berniat menyerang Kastil Lipa setelah mendengar sinyal dari orang yang terlibat di sana. Orang yang berbicara melalui kristal bertanya bagaimana persiapannya menyerang Kastil Lipa. Felion menjawab bahwa ia telah mempersiapkan ratusan undead dan chimera. Tiba-tiba, Felion tersadar ada orang yang menguping. Ia langsung mengerahkan jiwa tengkorak dengan aura ungu untuk memeriksa sekitar. Namun, tidak ada seorang pun di situ. Ia pun bertanya-tanya, apa tadi hanya perasaannya saja. Di sisi lain,
Hyunwoo sedang berlari sambil merasa beruntung karena hampir saja ketahuan. Notifikasi muncul, memberitahukan bahwa informasi gerakan pemberontak telah selesai diperoleh. Hyunwoo tidak habis pikir bahwa pemimpin Kastil Lipa adalah pengkhianatnya. Ia berniat melaporkan pengkhianatan ini karena masih ada waktu 3 hari. Namun, saat berlari, ia bertabrakan dengan seorang dwarf yang tampak tidak asing dengan pedangnya. Karena keributan tersebut, pengawal datang dan meminta Hyunwoo untuk menunjukkan wajahnya. Saat Hyunwoo berpikir harus melawan mereka, dwarf itu tiba-tiba memaksa Hyunwoo menunduk sambil meminta maaf kepada pengawal. Ia mengatakan bahwa Hyunwoo adalah asistennya yang ceroboh menjatuhkan senjata yang akan dipindahkan. Pengawal itu ternyata mengenal dwarf sebagai pembuat senjata. Setelah memperingatkan mereka untuk tidak membuat keributan lagi, kedua pengawal itu pergi. Hyunwoo terkejut melihat seorang NPC baru saja menyelamatkannya. Setelah itu, dwarf tersebut bertanya dari mana Hyunwoo mendapatkan pedang itu. Singkat cerita, Hyunwoo mengikuti dwarf ke tempat kerjanya yang terdapat tungku pemanas layaknya pandai besi. Dwarf itu tidak menyangka ia akan bertemu dengan orang yang menggunakan senjatanya. Jadi, skenarionya adalah mereka disekap oleh pemberontak dan dipaksa membuat senjata. Hyunwoo merasa akan ada quest baru dengan keadaan ini. Ia lalu mengatakan bahwa ia adalah pengembara yang berseberangan dengan orang-orang yang menyekap mereka dan berniat membantu mereka berdua kabur. Kemudian, dwarf itu menyetujuinya, tetapi ia tidak bisa meninggalkan pedang-pedang yang telah ia buat. Seketika, quest muncul. Bantu para dwarf dari suku Paron Merah yang disekap oleh pemberontak untuk melarikan diri. Tampak dari luar, Hyunwoo dengan senyum tipis berkata, "Serahkan saja padaku." Namun, dari dalam, terlihat senyum jahat dengan lidah menjulur keluar, seolah berkata, "Akan dapat hadiah besar apa dari quest di dalam quest ini?" Di kedai rahasia di kerajaan Yusma, Guild Master Phoenix beserta wakilnya, bersama Guild Master New World dan wakilnya, tengah mengadakan pertemuan penting. Guild Master New World mengajak Guild Phoenix untuk bergabung dalam quest skenario utama bersama. Namun, Guild Master Phoenix merasa ada yang aneh, mengingat mereka sudah tertinggal jauh dalam skenario utama dibandingkan Guild New World. Ia pun bertanya tentang tujuan sebenarnya dari Guild Master New World. Guild Master New World menjawab bahwa ia ingin memperlebar selisih dengan guild lain. Lalu, ia menambahkan satu hal lagi, jangan pernah mengusik Ali Boss. Mendengar itu, Guild Master Phoenix akhirnya terpaksa menyetujuinya, karena jika tidak, mereka bisa dipastikan akan hancur di tangan Guild New World. Kabar tentang Guild New World dan Guild Phoenix yang bekerja sama mulai tersebar di kalangan komunitas arena. Mereka berspekulasi dan menganggap bahwa kedua guild itu memonopoli skenario utama. Namun, keesokan harinya, muncul sebuah video yang membuat keributan di komunitas arena. Junggu memberitahu Sojon bahwa Ali Boss telah mengunggah video baru yang menggemparkan. Di dalam videonya, Ali Boss mengatakan bahwa ia mendengar guild-guild besar memonopoli quest skenario, sehingga banyak pemain yang tidak berani berpartisipasi dalam skenario utama. Namun, Ali Boss sudah menyiapkan sesuatu agar player merasakan hal tersebut. Ia berniat memberikan sebagian informasi tentang skenario utama yang ia miliki, bagi player yang tertarik. Ali Boss menyuruh mereka datang ke Kastil Lipa dalam 3 hari lagi. Seokjon, yang melihat itu, antusias. Ia tak menyangka Hyunwoo akan memberikan informasi skenario utama yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Ia merasa ini akan menarik. Kini Hyunwoo berada di istana. Raja bertanya apakah Hyunwoo menemukan sesuatu. Hyunwoo menjawab bahwa ia telah menemukan lokasi pemberontak di Gunung Arti, dan juga membebaskan para dwarf yang disekap, sehingga jumlah senjata mereka takkan bertambah. Kemudian, Raja bertanya tentang pengkhianatnya. Hyunwoo menjelaskan bahwa Count Ramon dari Kastil Lipa bekerja sama dengan pemberontak, dan 3 hari lagi mereka akan menyerang. Raja tampak puas dengan laporan Hyunwoo,
karena dia telah banyak menugaskan pengembara, tapi hanya Hyunwoo yang melakukannya dengan baik. Seraya notifikasi quest penyelidikan selesai, Raja memerintahkan tugas terakhir untuk Hyunwoo, yaitu membantu Aldred menghentikan para pemberontak dari arah barat. Hyunwoo menyetujuinya dengan senang hati, karena quest kali ini hadiahnya item unik. Hyunwoo melihat layar komputernya, berita tentang aliansi Guild New World dan Guild Phoenix. Ia baru menyadari bahwa Sojon adalah pemimpin Guild New World, namun ia tak heran karena Sojon sangat kuat. Hyunwoo juga menyadari bahwa kedua guild itu menerima misi di Kastil Kasire, sedangkan ia berada di barat. Hyunwoo merasa frustasi karena kekurangan orang dan bingung bagaimana caranya menyelesaikan questnya. Tiba-tiba, ia terdiam, dan kini ia telah menemukan caranya. Hyunwoo mencoba memanfaatkan popularitasnya. Kabar bahwa ia akan membocorkan sebagian informasi skenario utama menjadikan kepopularitasannya melonjak drastis. 3 hari berlalu, dan Hyunwoo bersiap untuk melakukan live stream. Penontonnya naik hingga 2 kali lipat. Hyunwoo memulai live stream dengan menyapa para penontonnya. Ia lalu mulai memberikan informasi skenario utama yang membuat banyak orang penasaran. Hyunwoo menjelaskan bahwa akan ada pengepungan di Kastil Lipa, dan questnya adalah mempertahankan kastil tersebut dari pemberontak. Dari situ, banyak orang berspekulasi. Sebagian menganggap bahwa Hyunwoo hanya memanfaatkan mereka, tapi ada juga yang bodoh amat dan tetap akan datang. Terjadi peperangan antara pasukan Aldred dengan Count Ramon, tapi Hyunwoo hanya menonton sambil makan popcorn dengan santai. Penonton live-nya pun senang melihat pertunjukan gratis. Hyunwoo tak menyangka, padahal cuma program, tapi bisa semenarik ini. Ia juga memuji Aldred karena kehebatannya. Count Ramon, yang melihat Aldred membantai para bawahannya, tak terima lalu mendekati Aldred. Count Ramon mengatakan agar Aldred jangan mengganggu rencananya. Aldred tak peduli, karena meskipun ia tak mengganggu, pasti akan ada orang lain yang akan menghentikannya. Count Ramon mengatakan jika Aldred berada di posisinya, pasti akan melakukan hal yang sama. Seketika Aldred marah sembari menyiapkan tebasannya. Ia berkata, "Jangan samakan aku denganmu." Ditebaslah Count Ramon oleh Aldred, dan seketika Count Ramon tumbang. Lalu, Aldred berbalik dan berbicara kepada Hyunwoo. Ia mengucapkan terima kasih karena membiarkannya membereskan Ramon dengan tangannya sendiri. Aldred bertanya kenapa Hyunwoo memakai topeng. Hyunwoo menjawab bahwa itu semacam aturan dalam agamanya. Penonton live-nya tampak menertawakan alasan kocak Ali Boss. Kemudian, Aldred meminta Hyunwoo untuk membantunya mempertahankan Kastil Lipa. Dalam benak Hyunwoo, akhirnya giliranku tiba. Di dekat area Kastil Lipa, para prajurit melihat dari kejauhan ada pasukan yang sangat banyak. Ternyata itu adalah pasukan Undead dari pemberontak. Hyunwoo terkejut karena jumlahnya lebih banyak dari perkiraan. Namun, Aldred menyuruh Hyunwoo jangan cemas karena mereka hanya mengulur waktu. Pertempuran sebenarnya adalah saat LeBron datang bersama pasukan Kyone. Namun, sebenarnya Hyunwoo mencemaskan hal lain. Sambil melihat ke bawah kastil, ia tak menyangka akan ada sebanyak ini. Ia cemas jika para player akan menghabiskan buruannya. Terlihat dari kedua kubu sama banyaknya, bersiap bertarung. Quest skenario utama, pertahankan Kastil Lipa. Mulai. Pasukan Undead sudah mulai mendekati area Kastil Lipa. Aldred berusaha menghalau di garda depan dan memerintahkan mage di barisan belakang untuk membantunya menyerang. Dengan sigap, para mage langsung mengcasting sihir gabungan yang besar. Serangan itu berhasil menjatuhkan banyak pasukan Undead, tapi menurut Aldred, itu masih belum cukup, karena pasukan Undead tersebut seperti tak habis-habis. Walau begitu, pasukan pemberontak yang jauh di belakang pasukan Undead masih belum bergerak sama sekali. Tiba-tiba, seorang mage dari belakang Aldred melancarkan sihir Holy Light dengan efek serangan yang luar biasa, hingga banyak pasukan Undead yang jatuh. Banyak player kemudian maju untuk menghalau pasukan Undead,
yang membuat Aldred bingung dengan bantuan tiba-tiba ini. Para player dengan sukacita menghalau setiap undead yang mereka temui, sementara Aldred hanya bisa melongo menyaksikan apa yang terjadi. Black Magic Velion terkejut melihat banyak pengembara yang tiba-tiba muncul di area Kastil Lipa. La menduga bahwa informasi penyerangannya telah bocor. La lalu memerintahkan bawahannya untuk melepaskan para Chimera. Para pemberontak kemudian melakukan ritual pemanggilan Chimera. Tiba-tiba muncul lingkaran sihir yang jumlahnya banyak di area pertarungan. Seketika, muncullah makhluk-makhluk mengerikan dari lingkaran sihir itu yang menyerang para player. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Namun, Ksatria Aldred yang tak kenal takut melesat menyerang leher salah satu Chimera berbadan raksasa. Chimera raksasa itu menggapai Chimera ular dan menjadikannya pecut, lalu menghentakkannya ke arah pasukan dari Kastil Lipa hingga mereka porak-poranda. Namun, Ksatria Aldred tak gentar dan terus melesat menyerang Chimera raksasa dengan tujuan menghentikannya. Aldred mulai kelelahan, staminanya sudah habis sejak tadi, tapi ia tak berniat menyerah. Jika ia menyerah, Kastil Lipa akan jatuh ke tangan mereka. Dengan tekad yang kuat, bagaimanapun caranya ia harus menghentikan musuh. Seketika Chimera raksasa menyerangnya. Duar! Chimera ular langsung menghilang dari game. Aldred tampak sudah mencapai batasnya, bahkan pedangnya terpotong jadi dua berkat menahan serangan kuat barusan. Namun, lagi-lagi Aldred tak sedikit pun berniat untuk menyerah. Chimera raksasa melancarkan serangan tinjunya. Di arena, berbeda dengan player yang bisa hidup kembali jika terbunuh, NPC yang terhubung dengan skenario utama tidak bisa hidup kembali jika mati. Di saat kritis itu, tiba-tiba seseorang memotong tangan Chimera raksasa. Orang itu adalah Hyunwoo, yang datang tepat waktu bersama Tangi. Sembari melesat, Hyunwoo mengatakan, "Inilah saatnya aku beraksi." Dengan skill bash, Hyunwoo menyerang Chimera raksasa dengan sekali serang hingga membuat tubuh Chimera itu bolong. Aldred yang melihat itu tak bisa berkata apa. Diceritakan bahwa seharusnya Aldred telah direncanakan mati dalam skenario utama. Tapi sekarang sistem arena mulai menuliskan cerita baru, masa depan Aldred yang tak pernah ada, dan menghormati seorang pahlawan yang menyelamatkan kerajaan ini. Lagi dramatis, Hyunwoo malah memasang wajah iblis. Aldred yang melihatnya hanya bisa berkata, "Paling gak aku masih hidup." Lalu Aldred berteriak memberitahu Hyunwoo bahwa di atasnya ada bahaya. Seketika petir menyambar di tempat Hyunwoo berdiri. Hyunwoo dengan tepat waktu melompat menghindari serangan itu. Nampaknya itu adalah serangan dari Velion. Velion tampak sangat marah karena rencananya gagal. Diinformasikan oleh sistem bahwa Velion adalah Black Magician Awakened dengan level yang tidak terbaca. Hyunwoo yang melihat itu merasa bahwa ini takkan mudah. Notifikasi mengatakan waktu hingga pasukan Kyone tiba adalah 1 jam 22 menit 53 detik yang akan datang. Quest skenario utama kali ini bertujuan untuk mempertahankan Kastil Lipa hingga Lebron dan pasukan Kyone tiba. Akan tetapi, banyaknya player yang berdatangan membuat tingkat kesulitan quest berubah. Sistem arena pun mengambil langkah untuk menyeimbangkan permainan dengan memperkuat pasukan pemberontak. Hyunwoo menyuruh Aldred menyerahkan pertempuran kepadanya. Aldred mengiyakan arahan Hyunwoo dan pergi meninggalkan area pertempuran. Sebelum pergi, Aldred menjanjikan sesuatu yang akan ia berikan setelah perang berakhir. Namun, Velion yang berada di atas tak membiarkan Aldred pergi begitu saja. Dengan api ungu, Velion melancarkan serangan, tetapi Hyunwoo dengan cepat menghalau serangan itu. Bukan semata-mata untuk menyelamatkan Aldred, tetapi karena hadiah yang ia incar. Hahaha, kocak memang MC kita. Velion kemudian memanggil summon tengkoraknya. Tengkorak itu menahan Hyunwoo agar tidak bisa bergerak. Di saat bersamaan, Velion telah menyiapkan serangan sihir besar. Jedwar. Asap tebal menyelimuti tempat Hyunwoo berada. Velion merasa yakin ia telah menang. Namun, tiba-tiba seorang player muncul menahan serangan Velion dengan tamengnya.
Ternyata, player lain juga berdatangan. Mereka berkumpul di sekitar Hyunwoo, ingin tampil di stream Ali Boss. Hyunwoo, yang menjadi pusat perhatian, tersenyum puas. Ia segera memimpin para player untuk menyerang Felion. Felion yang berada di atas kebingungan dengan taktik mereka. Hyunwoo dengan sigap memerintahkan tim tameng untuk bersiap dan tim penyerang melancarkan sihir ke arah Felion. Tidak ada celah bagi Felion untuk menyerang balik. Merasa terdesak, Felion memanggil pasukan Chimera yang seharusnya digunakan untuk melawan pasukan kerajaan. Chimera-chimera itu muncul mengelilingi para player. Hyunwoo mulai merasa situasi menjadi gawat dan mengecek layar sistemnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok dari kejauhan. Seorang pria turun dari kuda dengan gagah. Pedang di tangannya berkilau saat ia mengayunkannya. Dalam satu tebasan, ia menghancurkan pasukan pemberontak dan menembus tubuh Felion. Felion terpotong menjadi dua dan tumbang. Sosok itu adalah LeBron. LeBron segera memimpin pasukannya untuk menghabisi sisa-sisa pasukan pemberontak. Felion yang masih hidup terengah-engah sembari berbisik, ini belum berakhir. Hyunwoo mendekat, memikirkan apa ia akan mendapatkan hadiah jika membunuh Felion. Namun, sebelum ia bertindak, bendera kerajaan berkibar, menandai akhir quest dengan kemenangan kerajaan. Notifikasi menunjukkan bahwa quest MS telah selesai. Setelah perang usai, Hyunwoo mengecek item yang ia dapatkan dari Aldred. Ia tampak kecewa karena hanya mendapatkan belati patah. Namun, di statusnya tertulis bahwa belati itu tersegal. Walaupun begitu, ia tetap puas karena levelnya naik drastis. Tiba-tiba, LeBron mendekati Hyunwoo. LeBron memujinya atas aksi heroiknya dalam perang. Setelah berbasa-basi, Hyunwoo bertanya mengapa LeBron mencarinya. Ternyata, LeBron menawarkan Hyunwoo untuk menjadi muridnya. Notifikasi pun muncul, apakah Anda ingin menerima kelas khusus? Awalnya Hyunwoo ragu karena tanda tanya tertulis di kelas keduanya. Ini seperti taruhan. Namun, melihat kehebatan LeBron membuatnya berpikir ulang untuk menolak. Setelah berpikir, akhirnya Hyunwoo menerima tawaran menjadi murid kesatria terkuat kekaisaran, LeBron. Seketika, notifikasi banyak bermunculan. Hyunwoo terkejut melihatnya. Biasanya, player dengan kelas kedua hanya mendapat tambahan stat sebesar 100 hingga 150. Namun, Hyunwoo mendapat tambahan hingga 250 stat. Hyunwoo lalu bertanya apakah tidak ada teknik yang bisa ia pelajari. LeBron menjawab bahwa prajurit Kyone tidak memerlukan teknik. Yang mereka butuhkan hanyalah mana. Sambil berkata demikian, LeBron menebaskan mananya, membelah batu menjadi dua. Setelah itu, LeBron mengajak Hyunwoo untuk menemui raja dan memulai latihan khususnya. Hyunwoo tak menyangka ia akan mendapatkan latihan khusus juga. Waktu berlalu, kini Hyunwoo sedang menghadap raja. Raja memuji aksi heroik Hyunwoo di peperangan Kastil Lipa. Raja juga menepati janjinya memberi hadiah kepada Hyunwoo. Namun, Hyunwoo terkejut saat menerima hadiah itu. Yang didapatnya adalah cincin kenangan dari komandan pasukan terdahulu kepada raja. LeBron menanyakan kenapa raja memberikan itu. Raja menjawab bahwa ia tak lagi memerlukannya dan juga ini sebagai hadiah untuk murid pertama LeBron. LeBron tersentuh mendengarnya. Di sisi lain, Hyunwoo masih saja takjub dengan efek yang diberikan oleh item itu. Setelah itu, Hyunwoo sambil menangis terharu, bersumpah setia pada Yang Mulia. Singkat cerita kini Hyunwoo berada di kediaman LeBron untuk melakukan pelatihan khusus. LeBron mengajari Hyunwoo tentang pengendalian mana, yaitu mengalirkan mana pada pedang. Belum sempat selesai bicara, Hyunwoo sudah melakukannya. LeBron terkejut melihatnya. Pengendalian mana adalah teknik memusatkan mana yang tak beraturan ke arah yang diinginkan. Ini bisa dibilang permainan keseimbangan. Hyunwoo lantas bertanya apakah latihannya hanya sampai di situ. LeBron membantah. Ia tak menyangka ada pengembara yang seberbakat ini. Lalu, LeBron memberi pelatihan selanjutnya.
Di depan mereka terlihat deretan boneka latihan yang berjajar rapi. LeBron mengklaim ini adalah teknik rahasia yang hanya diturunkan kepada calon komandan. Ia menyuruh Hyunwoo memperhatikan dengan cermat dan bersiap melakukan serangan. LeBron lalu menebaskan pedangnya ke udara. Serangan itu tampak hanya memusat pada satu boneka latihan hingga boneka tersebut terbelah menjadi dua. Hyunwoo terkejut melihat efek serangan yang begitu tajam dan hanya mengenai satu boneka dalam waktu sesingkat itu. LeBron menyuruh Hyunwoo untuk mencoba melakukannya. Hyunwoo bersiap, tetapi ia tidak langsung menebaskan pedangnya. LeBron tertawa melihat Hyunwoo ragu-ragu. "Kau tidak bisa melakukannya ya?" canda LeBron. Hyunwoo protes. "Kan ini latihan. Kenapa tidak mengajarinya?" LeBron menjelaskan bahwa sebenarnya Hyunwoo sudah memiliki dasar untuk melakukan teknik itu, tetapi Hyunwoo masih belum memiliki tekad yang cukup. Ia lalu menyarankan Hyunwoo untuk membuat gambaran aliran mana yang keluar dari tubuhnya. Hyunwoo akhirnya mengerti. Ia memejamkan mata sambil membayangkan aliran mana mengarah ke boneka latihan, lebih jelas, lebih terarah. Saat semuanya terasa lebih nyata, Hyunwoo melancarkan serangan ke arah boneka itu. Serangan tersebut menembus bagian kepala boneka. LeBron terkejut luar biasa melihat hasilnya. Di dalam gua di sisi lain arena, seseorang terlihat marah. Ia adalah Tian Ho. Kemarahannya memuncak karena Liu Shi membatalkan bantuannya untuk menghancurkan Ali Boss. Liu Shi merasa bahwa dirinya lah yang akan hancur, terutama karena Ali Boss mendadak menjadi sangat populer. Di tengah suasana tegang itu, salah satu bawahan Tian Ho memberi saran. Ia mengusulkan agar mereka menghancurkan Ali Boss saat live stream, sebuah cara yang bisa memanfaatkan momentum popularitasnya. Menurut bawahan itu, mencari penjoki andal untuk melaksanakan rencana ini adalah solusi terbaik. Mendengar ide tersebut, Tian Ho perlahan tersenyum jahat. Ia segera memutuskan untuk mengikuti saran tersebut. Dengan nada penuh perintah, Tian Ho meminta bawahannya menghubungi penjoki yang dikenalinya untuk memulai rencana tersebut. Di dalam hutan di arena, Tangi terlihat ketakutan karena kelakuan masternya yang sengaja memancing banyak mud troll. Hyunwoo hanya tersenyum dan berkata bahwa ia akan mencoba teknik barunya yang ia pelajari dari LeBron. Dengan santai, ia mengalirkan mana pada pedangnya, lalu menebas semua mud troll yang ada. Tangi takjub melihat kemampuan Hyunwoo. Mana di pedang Hyunwoo memanjang dan memendek dengan cepat, mengiris semua musuh dengan presisi. Hyunwoo tampak jumawa, bahkan seolah-olah hidungnya memanjang karena rasa bangga. Setelah itu, Hyunwoo mengecek statistiknya dan mendapati bahwa levelnya sudah naik hingga level 84, membuat perburuannya menjadi semakin cepat. Ia berpikir bahwa teknik barunya ini akan menghebohkan orang-orang, tetapi kemudian memutuskan untuk menyimpan teknik tersebut sebagai konten suatu saat nanti. Karena quest skenario utama sudah selesai dan butuh waktu untuk mengungkap quest selanjutnya, Hyunwoo mulai memikirkan konsep untuk konten berikutnya. Ia ingin kontennya tetap menghebohkan seperti konten-konten sebelumnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia menemukan ide untuk konten selanjutnya. Skene berpindah ke manajemen Nike. Kale, yang mengenakan topeng, menyodorkan sebuah proposal kepada bosnya, Jamie. Proposal tersebut berisi tentang program yang akan ia produksi. Kale juga mengklaim bahwa program ini akan menarik perhatian selama setahun ke depan. Namun, Jamie merasa program ini bahkan akan menarik hingga 2 tahun ke depan. Jamie memuji kinerja Kale yang selama ini sangat bagus dan berjanji akan memberikan apresiasi. Namun, Kale menyangkal bahwa ide ini bukan berasal darinya, melainkan dari Ali Boss, yang akan disiarkan di live streamnya. Awalnya, Kale terkejut saat pertama kali mendengar ide tersebut. Sesuai judulnya, King of Masked Fighter, para player terkenal akan memakai topeng dan bertarung dalam mode PvP. Jamie tampak kagum dengan ide Hyunwoo dan memberikan pujian. Kale kemudian mengusulkan agar program ini juga disiarkan di saluran TV, mengingat ada slot waktu kosong di jadwal Nike. Selain itu,
Ia menyarankan untuk mengunggahnya di official channel Nike agar menjangkau lebih banyak penonton. Hyunwoo sama sekali tidak tahu bahwa debutnya di TV sedang dalam persiapan. Di arena, ia sedang melakukan live stream Colosseum dan telah meraih 9 kemenangan beruntun. Lawannya barusan juga memakai topeng, membuat Hyunwoo tersenyum penuh percaya diri, mengklaim bahwa orang-orang itu adalah fansnya. Namun, komentar dari penonton di layar membuatnya terkejut. Seseorang menulis bahwa lawan-lawannya bukan fans, melainkan penjoki. Mendengar itu, Hyunwoo langsung teringat perkataan Yongchan soal penjoki. Kekecewaan mulai terpancar di wajahnya. Saat ia masih larut dalam rasa kecewa, tiba-tiba seorang musuh baru muncul. Seperti sebelumnya, lawan ini juga memakai topeng. Melihat topeng Ali Boss yang dikenakan Hyunwoo, musuh itu segera menyangkal identitasnya dan menuduh Hyunwoo sebagai penjoki. Hyunwoo menyerang lawan itu, tapi serangannya berhasil ditangkis. Ia bertanya, "Apa kamu penjoki?" Namun, musuh itu justru menuduh balik. "Yang penjoki itu kamu." Tunggu. Apa kamu benar-benar Ali Boss? Hyunwoo mundur sejenak dan menjawab dengan tegas, "Ya, aku adalah Ali Boss." Mendengar pengakuan itu, musuhnya tampak histeris. Dengan penuh semangat, ia meminta screenshot sebagai kenang-kenangan. Hyunwoo terkejut mendengar hal itu. Ia segera memanggil Tangi, membuat musuhnya semakin antusias. Namun, Hyunwoo yang masih kesal meminta buh dari Tangi. Dengan tekad kuat, ia berniat meluruskan fansnya yang menyimpang. Ia menyiapkan serangan bash dan strike, lalu menyerang sambil berkata, "Terimalah fanservice yang penuh cinta ini." Pukulan itu tepat mengenai wajah musuhnya, membuat tubuhnya terpental. Hyunwoo mendekat, bersiap menuntaskannya dengan pedang. Namun, sebelum ia bertindak, musuh itu membisikkan sesuatu. Hyunwoo terdiam sejenak, lalu berbalik ke arah penonton live stream. Dengan suara lantang, ia berkata, "Dia akan bertobat." Hyunwoo tersenyum lega, kemudian memutuskan untuk menghentikan pertarungan sejenak. Ia langsung mengganti konten live streamnya menjadi interview mendadak dengan mantan penjoki. Mereka berpindah tempat, dikelilingi hutan. Hyunwoo lalu meminta mantan penjoki itu memperkenalkan diri. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Heather. Melihat penontonnya menuliskan bahwa Heather cukup hebat dan terkenal, Hyunwoo lantas menanyakannya langsung kepada Heather. Namun, Heather tampak merendah diri dan mengatakan bahwa masih banyak penjoki yang lebih hebat darinya. Rasa penasaran penonton meningkat, mereka mulai bertanya berapa bayaran yang biasanya didapat seorang penjoki. Hyunwoo membaca komentar tersebut dan langsung menanyakannya kepada Heather. Dengan santai, Heather menjawab bahwa ia biasanya mendapatkan 5 juta dalam 3 hari. Jawaban itu membuat Hyunwoo terkejut, tetapi Heather menjelaskan bahwa ia selalu menerapkan syarat-syarat tertentu untuk kliennya. Hyunwoo terdiam sejenak, tampak memikirkan sesuatu. Melihat itu, Heather menegur Hyunwoo dan mengatakan bahwa pasti Ali Boss bayarannya lebih tinggi. Namun, Hyunwoo segera menyangkal dan menegaskan bahwa ia tidak berniat berhenti menjadi streamer. Penonton yang menyaksikan reaksinya malah tertawa, menganggap bahwa Hyunwoo sebenarnya tertarik dengan pekerjaan menjoki. Heather kemudian meminta Hyunwoo untuk mematikan mic stream sementara karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara pribadi. Hyunwoo pun memberitahu penontonnya bahwa ia akan memute siaran sementara, lalu mempersilakan Heather berbicara. Heather bertanya apakah Hyunwoo pernah memiliki masalah dengan pemain dari Tiongkok. Hyunwoo menjawab tidak, bahkan mengaku tidak mengenal pemain dari sana. Mendengar jawaban itu, Heather menjelaskan bahwa di Tiongkok ada seorang player yang menyewa penjoki untuk mengalahkan Hyunwoo. Orang itu telah menemukan penjoki bernama Clear. Heather melanjutkan bahwa di kalangan penjoki, Clear cukup terkenal sebagai seseorang yang akan melakukan apa saja demi uang. Ia juga dikenal menggunakan senjata 2 pedang ganda. Hyunwoo mengucapkan terima kasih atas informasi itu, tetapi ia tetap bingung,
memikirkan apakah ia pernah melakukan kesalahan kepada orang lain hingga menjadi target seperti ini. Di Tiongkok, tempat Tianho berada, seseorang melaporkan bahwa Clear sudah mulai bergerak menyerang Ali Boss. Tianho mendengar laporan itu dengan penuh perhatian, lalu tersenyum puas. Ia merasa menang dan memutuskan untuk menonton siaran live stream Ali Boss. Sementara itu, di arena, Hyunwoo sedang dihadang oleh seseorang yang tiba-tiba menantangnya untuk melakukan pertaruhan penghapusan karakter. Orang itu tampak memakai topeng untuk menyembunyikan wajahnya. Hyunwoo heran. Di tengah siaran live streamnya, tiba-tiba ada orang datang dan menantangnya untuk duel serius seperti itu. Namun, rasa herannya segera berubah menjadi kewaspadaan. Ia cepat menyadari bahwa lawannya menggunakan senjata dua pedang, persis seperti yang disebutkan oleh header sebelumnya. Hyunwoo langsung menduga bahwa orang itu adalah Clear. Orang bertopeng itu berbicara dengan nada menantang, "Apa kau takut bertarung denganku?" Sebelum menjawab tantangan itu, Hyunwoo meminta waktu sebentar. Ia segera menghitung kira-kira berapa gold yang akan ia dapatkan jika berhasil mengalahkan lawannya. Setelah memperkirakan bahwa jumlahnya bisa mencapai 5.000 gold, tanpa banyak cincong, Hyunwoo langsung menerima duel tersebut. Pertarungan dimulai. Clear melakukan persiapan dengan mengambil posisi kuda-kuda. Hyunwoo, yang melihat sikap kuda-kuda tersebut, tertawa ngakak, merasa bahwa yang dilakukan lawannya adalah sebuah kekonyolan. Clear merasa malu karena dipermalukan oleh Hyunwoo. Namun, suasana semakin ramai saat Hyunwoo ikut mengambil posisi kuda-kuda. Para penonton, yang menyaksikan aksi mereka, menganggap bahwa sikap kuda-kuda Hyunwoo juga konyol. Mereka sampai berkomentar bahwa ini adalah duel antar orang culun. Clear, yang merasa diremehkan, melesat cepat dan mengambil inisiatif menyerang lebih dulu dengan kedua pedangnya. Hyunwoo langsung terkejut. Ia menyadari bahwa Clear jauh lebih hebat dari yang ia duga. Di tengah serangan dan pertahanan yang sengit, Hyunwoo membuka mulut, bertanya kepada Clear, "Kenapa player Tiongkok menargetkanku?" Clear menjawab bahwa ia tak peduli dengan alasan di balik semua ini. Yang ia inginkan hanyalah uangnya. Namun, seketika Clear menghentikan serangannya karena pedang Hyunwoo sudah tepat berada di samping lehernya. Hyunwoo, yang mendengar bahwa Clear tidak tahu apa-apa, mencoba berbicara kepada klien Clear yang kemungkinan sedang menonton live streamnya. Sambil mengeluarkan pedang lain, Hyunwoo berkata, "Apa cuma segini kemampuan joki yang bisa kau kirimkan?" Kini Hyunwoo terlihat menggunakan dua pedang. Para penonton terkejut melihat Ali Boss ternyata bisa menggunakan dua pedang sekaligus. Hyunwoo membalas komentar mereka dengan santai, "Ini pertama kalinya aku mencobanya." Clear merasa marah karena merasa diremehkan. Ia kembali menyerang Hyunwoo dengan serangan yang kali ini jauh lebih cepat. Namun, Hyunwoo justru merasa bahwa bertarung menggunakan dua pedang itu cukup seru. Clear, yang melihat Hyunwoo terlihat santai, mulai bertanya-tanya dalam hati. Meski level mereka terpaut jauh, Hyunwoo masih mampu mengimbanginya. Tidak hanya itu, Clear juga bingung kenapa teknik dua pedang Hyunwoo tampak meningkat dengan cepat seiring pertarungan berlangsung. Sebelum mengakhiri pertarungan, Hyunwoo mengucapkan kata-kata mutiara dari seorang petinju, "Semua orang berhak berencana jadi pemain hebat." Sambil melancarkan serangan terakhirnya, Hyunwoo melanjutkan, tapi semua berakhir saat mereka menerima pukulan. Serangan itu langsung menumbangkan Clear seketika. Hyunwoo kemudian tertawa kecil, menyadari bahwa ia lupa mengucapkan satu hal. Ia dengan santai berkata, "Oh iya, terima kasih untuk 5.000 goldnya." Scene berpindah ke apartemen Tianho. Ia keluar dari kapsul game dengan perasaan marah. Dengan nada tegas, ia memerintahkan orang di dekatnya untuk membawa Ali Boss langsung ke hadapannya. Sementara itu, Hyunwoo, yang masih berada di arena, tampak puas dan terbuai memikirkan taksiran 5.000 gold yang baru saja ia dapatkan. Di kantor Nike, Kale memimpin pertemuan antar petinggi Nike. Mereka sedang membahas proyek yang akan datang, yaitu King of Masked Fighter.
Karena nama-nama yang akan bertanding adalah orang terkenal, maka mereka menyesuaikan kelonggaran waktu peserta. Mereka akan melakukan syuting setiap 2 minggu sekali dengan 8 peserta. Jamie menyela. Ia menyarankan beberapa aturan, yaitu 1. Peserta yang kalah harus melepas topeng dan menunjukkan jati dirinya. 2. Pertarungan akan dilakukan dalam format liga. 3. Pemenang liga akan menjadi raja dan ikut serta dalam episode selanjutnya. 4. Pemenang episode sebelumnya akan melawan pemenang episode yang baru, dan yang menang akan menjadi raja. 5. Agar penonton tidak bosan, peserta yang menjadi raja selama 5 kali berturut-turut akan diluluskan dari turnamen ini. Setelah semuanya sepakat, Nike mengabari player-player terkenal. Mereka juga mengabari Sokjoon dan Junggu. Mereka berdua tampak antusias. Di JT Telkom, tempat pro gamer berada, pelatih memberitahukan mereka undangan mengikuti siaran King of Masked Fighter yang diadakan oleh Ali Boss dan Nike. Namun, pelatih masih akan membicarakannya dulu kepada manajer JT Telkom. Jung Hanbak, yang tadi diam, membuka suara bahwa ia akan mengikuti acara itu apapun yang terjadi. Pelatih, yang tahu orang tua Hanbak berpengaruh, mau tidak mau menyetujui keinginan Hanbak. Di apartemen Yongchan, Hyunwoo yang sedang duduk di depan komputernya, menerima email dari Alice. Dalam email tersebut, Alice mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ali Boss. Impian Alice untuk menjadi produser acara King of Masked Fighter akhirnya terwujud berkat Ali Boss. Alice juga menuliskan bahwa ia tidak akan lagi menerima bayaran untuk mengedit Ali Boss sebagai bentuk balasan atas terwujudnya impiannya. Hyunwoo merasa senang mendengarnya, meskipun ia juga merasa sedikit sungkan. Tak lama kemudian, ia menerima email lain dari Kale. Kale memberitahu bahwa persiapan acara berjalan lancar, meski ia mengungkapkan bahwa pesertanya hanya berjumlah 30 orang. Hyunwoo, yang mendengarnya, merasa 30 orang itu sudah cukup banyak. Kale melanjutkan bahwa ia dan bosnya akan datang ke Korea saat acara dimulai. Hyunwoo terkejut mengetahui betapa besar acara itu, mengingat awalnya ia hanya merencanakan acara tersebut berlangsung selama sebulan. Saat melihat nama-nama yang akan mengikuti King of Masked Fighter, Hyunwoo terkejut melihat ID dari Jung Hanbak. Hyunwoo berteriak sambil berkata, "Ini waktunya balas dendam." Yongchan yang mendengar teriakan itu segera datang. Hyunwoo meminta maaf, dan Yongchan pun mengatakan bahwa itu tidak masalah. Kemudian, Yongchan memberitahu Hyunwoo tentang berita di komunitas arena, yang mengatakan bahwa ada player yang melihat Chanchun. Hyunwoo terkejut mendengarnya, lalu ia membuka berita tersebut di komunitas yang mengabarkan bahwa ada player yang melihat orc di lembah bersalju. Orc itu mengenakan baju bulu tebal. Player tersebut mencoba berbicara dengan orc itu, tetapi orc tersebut malah meminta makanan. Player itu mengira bahwa ia akan mendapatkan quest jika membantu NPC tersebut, tetapi setelah menghabiskan semua makanan yang dibawanya, orc itu pergi begitu saja. Berita itu kemudian memberitahukan bahwa nama orc tersebut adalah Chanchun. Kini, Hyunwoo dan Tangi sudah berada di lembah bersalju. Tangi protes, kemarin di gurun pasir, sekarang malah di lembah bersalju. Tangi tidak suka tempat ini dan ingin kembali ke hutan. Hyunwoo memberitahukan Tangi bahwa mereka sedang mencari teman Tangi, yaitu Chanchun. Tangi kemudian naik ke pundak Hyunwoo dan celingak-celinguk mencari Chanchun. Hyunwoo menjelaskan bahwa Chanchun ada di sekitar sini. Ia pun merencanakan untuk membuat konten baru dengan judul, Mencari Orc yang Melarikan Diri. Di sisi lain lembah salju, terlihat sebuah parti yang sedang menyusuri daerah tersebut. Mereka adalah Guild Pinir, sebuah guild kecil namun terkenal karena beranggotakan orang-orang kaya yang merasa bosan dengan kehidupan nyata. Guild ini hanya beranggotakan 5 orang, yaitu Cat sebagai Guild Master, dan anggota lainnya, Ash, Maha, Nyx, serta Joel. Guild ini juga yang sebelumnya membagikan cerita tentang pertemuan mereka dengan orc di lembah salju. Cat memutuskan untuk mencari orc tersebut lagi, bukan karena ditipu 500 gold,
Tetapi karena ia merasa ada sesuatu yang menarik dari or itu, membuatnya penasaran dan bersemangat. Cat melihat seseorang yang tampak familiar. Setelah mengamatinya lebih jelas, ia menyadari bahwa itu adalah Al-Li Boss yang sedang berjalan di lembah salju. Cat dan anggota guildnya langsung berlari menghampiri Hyunwoo. Hyunwoo, yang terkejut melihat guild Pinir mendekatinya, mendengar penjelasan mereka bahwa mereka sedang mencari or. Cat menambahkan bahwa dialah yang sebelumnya mengirim berita tentang pertemuan dengan orc di lembah ini. Hyunwoo pun menjelaskan bahwa ia juga sedang mencari or itu, karena ada quest yang terkait dengannya. Setelah berdiskusi singkat, mereka sepakat untuk mencarinya bersama. Sebelum memulai pencarian, mereka meminta Hyunwoo untuk menambahkan mereka sebagai teman di dalam game. Hyunwoo pun menyetujuinya tanpa ragu. Singkat cerita, kini mereka sudah menyusuri area lembah salju dan menemukan adanya monster. Cat meminta menyerahkan urusan itu kepada partinya. Hyunwoo kagum dengan kerja sama mereka. Mereka mengisi sesuai role masing-masing. Melihat mereka, Hyunwoo teringat pada Hanbak. Ia merasa tidak bisa hanya diam seperti ini, lalu memutuskan untuk berburu sendiri seraya meninggalkan parti Pinir. Hyunwoo juga berjanji akan memberitahu mereka saat bertemu or. Bermain dengan parti memang menyenangkan, tapi Hyunwoo sendiri tahu bahwa cara yang paling efisien untuknya saat ini adalah menjadi pemain solo. Hyunwoo berlari dengan gelisah, namun Tangi memperingatkannya bahwa jika ia mencari Chanchun dengan cara seperti itu, ia tidak akan pernah meraih apapun. Hyunwoo berterima kasih kepada Tangi, meskipun ia melakukan ini bukan semata-mata demi Chanchun. Tiba-tiba, terjadi ledakan di area dekat mereka. Seketika, Hyunwoo menghentikan langkahnya, bertanya-tanya tentang ledakan itu. Hyunwoo tak menduga bahwa suara sekeras itu pasti akan memancing kemarahan monster. Ia menyimpulkan bahwa ini pasti merupakan bos monster. Benar saja, terlihat seseorang yang sedang melawan bos monster tersebut. Orang itu terengah-engah. Ia merasa heran karena biasanya mengalahkan monster tidak memakan banyak waktu. Saat monster itu bersiap menyerangnya, orang itu berkata dengan tegas, "Aku tidak akan menyerah begitu saja." Namun, sebelum ia sempat menahan serangan monster itu, Hyunwoo sudah lebih dulu melancarkan serangan bulan sabitnya, yang tepat mengenai dada monster tersebut. Kini, Hyunwoo berdiri di depan orang itu sambil berkata, "Akhirnya aku menemukannya juga." Ternyata, orang itu adalah Chanchun. Chanchun menatap Hyunwoo dengan terkejut, tak menyangka ada seseorang yang datang menolongnya. Hyunwoo bertanya, "Apakah kamu Chanchun?" sambil menunjukkan kalung kepala suku yang ia bawa. Tangi menangis penuh haru sambil memeluk Chanchun. Chanchun pun tersadar bahwa beruang kecil itu adalah Tangi, beruang dari Pulau Bushzing. Hyunwoo segera memotong momen pertemuan mereka. "Kita harus menghajar monster itu terlebih dahulu." Hyunwoo dan Chanchun bergegas berlari menyerang monster itu. Mereka menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh monster tersebut. Hyunwoo menyuruh Chanchun untuk menyerang kedua kaki monster itu. Setelah kakinya terkena serangan, monster itu terjatuh. Mereka lalu menyerang kepala monster itu bersamaan, dan seketika bos itu pun berhasil dikalahkan. Notifikasi muncul, menyatakan kemenangan mereka atas monster tersebut. Setelah itu, Tangi menghampiri Chanchun dan berterima kasih karena telah ditolong. Tangi lalu bertanya mengapa Chanchun kabur dari rumah, hanya karena pelatihan ayahnya yang keras. Chanchun menyangkal bahwa itu bukan satu-satunya alasan ia kabur. Ada sesuatu yang harus ia cari. Hyunwoo terkejut mengetahui bahwa Chanchun pergi bukan hanya karena masalah itu. Ia juga sadar bahwa Chanchun bisa mengalahkan Dakan, namun yang jelas, Hyunwoo harus menyelesaikan questnya. Kemudian, Hyunwoo menyampaikan pesan dari Rakcheon kepada Chanchun bahwa rumahnya berada di Black Forest. Notifikasi muncul, menyatakan quest selesai jika Hyunwoo kembali ke Rakcheon. Hyunwoo merasa harus cepat kembali. Namun, Chanchun menyela, mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin kembali, tapi ada sesuatu yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Sembari membuka bajunya,
Terlihat luka kutukan di dada Changchun. Ia menjelaskan bahwa kutukan itu didapatkan saat melawan Black Magician, dan satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan mengalahkan Black Magician tersebut. Changchun pun meminta bantuan Hyunwoo untuk mengalahkan Black Magician. Hyunwoo menunggu notifikasi quest yang tak kunjung muncul. Ia merasa rugi jika membantu tanpa imbalan. Tangi, dengan wajah memelas namun tetap menggemaskan, merayu Hyunwoo. Akhirnya, Hyunwoo bertanya, apa Black Magician memiliki item-item yang bagus? Ia pun meminta Changchun untuk menunjukkan jalan menuju Black Magician, agar ia bisa mengambil item-itemnya dan sekaligus menyembuhkan kutukan Changchun. Setelah itu, Hyunwoo memberitahu Cat bahwa ia sudah menemukan orc yang dicari. Hyunwoo mengatakan bahwa ia kini berada di atas bukit habitat raksasa di lembah. Hyunwoo bertanya kepada Guild Pinir tentang Dungyeon di daerah tersebut. Karena Ali Bos yang bertanya, Guild Pinir segera menghubungi semua koneksi mereka untuk mencari tahu tentang Dungyeon itu. Singkat cerita, mereka bertemu kembali di depan pintu Dungyeon. Mereka saling menyapa, dan muncul notifikasi, apa Anda ingin masuk ke ruang penelitian Hadrum? Mereka akhirnya memutuskan untuk memasuki Dungyeon tersebut. Di dalamnya, mereka melewati sebuah jalan yang diapit kuburan di kedua sisinya. Hyunwoo merasa anggota Guild Pinir tidak gugup sama sekali. Salah satu anggota Guild Pinir bahkan merasa tempat itu tidak asing, seperti yang pernah dilihatnya di video Guild Phoenix. Hyunwoo, yang tidak tahu apa-apa, akhirnya dijelaskan bahwa tempat ini pernah di-raid oleh Guild Phoenix dan Guild New World. Saat mereka membicarakan hal tersebut, tiba-tiba sebuah suara menyela dari atas. Mereka menoleh dan melihat seorang lich. Lich itu memperkenalkan diri sebagai Hadrum, penguasa Dungyeon tersebut. Tanpa babi bu, Changchun langsung melesat ke atas untuk menyerang Hadrum. Namun, serangan Changchun ditangkis dengan mudah. Bahkan, Changchun dihempaskan ke tanah. Ternyata, lich itu dulunya adalah Black Magician sebelum bertarung dengan Changchun. Hadrum lalu memanggil pasukan skeleton untuk menyerang mereka. Cat, yang berada di garis depan, menahan serangan skeleton-skeleton tersebut sambil menegur anggotanya yang masih diam. Hyunwoo bertanya kepada Changchun, apa kamu tahu dari mana asal kekuatan sihir lich itu? Changchun menjelaskan bahwa kekuatan itu berasal dari leher dan tangan kirinya. Hyunwoo menyimpulkan bahwa sumber kekuatan abadi Hadrum pasti ada di salah satu tempat tersebut. Sambil melancarkan tebasan bulan sabit, Hyunwoo membuat Cat terkejut dengan kekuatan serangannya. Meski banyak skeleton yang tumbang, Hadrum dengan santai mengatakan bahwa jika mananya belum habis, skeleton-skeleton itu akan bangkit kembali. Hyunwoo tidak menanggapi ucapan itu dan kembali melancarkan tebasan bulan sabit yang lebih besar. Serangan itu membuat Hadrum merasa mananya terkuras habis. Karena situasi yang semakin terdesak, Hadrum memutuskan untuk menyerang Hyunwoo dengan kutukan yang sama seperti yang dimiliki Changchun. Hyunwoo tetap santai, melesat ke depan di antara skeleton-skeleton tersebut. Namun, serangan Hadrum tiba-tiba mengarah tepat ke Hyunwoo. Hyunwoo panik, sementara Changchun dan Tangi berteriak memperingatkan. Tiba-tiba, Tangi terdiam karena melihat bahwa Hyunwoo berhasil mengelabui Hadrum. Dengan topeng yang sama ia pakaikan ke salah satu skeleton, serangan itu justru mengenai skeleton tersebut. Tangi marah karena merasa masternya bercanda di tengah situasi serius. Namun, Hyunwoo hanya tertawa kecil, menjelaskan bahwa ia sengaja melakukannya untuk menghibur penonton videonya nanti. Hadrum, yang merasa dipermainkan, menjadi sangat marah. Ia menarik kembali skeleton-skeletonnya dan memanggil sesuatu yang lebih kuat. Parti Hyunwoo terkejut melihat Hadrum mampu memanggil makhluk itu, Dullahan, sosok dari mitologi Irlandia yang menunggang kuda sambil membawa kepalanya sendiri. Di komunitas arena, tersebar berita resmi mengenai boss raid baru yang disebut Kesatria Tanpa Kepala. Setelah update rilis, banyak guild besar dan pro gamer mencoba menantang boss monster terbaru ini. Namun, hanya satu guild yang berhasil mengalahkannya, yaitu Guild New World.
Bos raid itu adalah Dullahan. Hadrum memerintahkan Dullahan untuk menyerang parti Hyunwoo. Dullahan melesat ke arah mereka dengan membawa kepalanya di tangan, tetapi parti Hyunwoo berhasil menghindari serangannya. Hyunwoo segera menyuruh Chanchun untuk beristirahat karena efek kutukannya. Salah satu anggota Guild Pinir mulai merasa bahwa pertarungan ini mustahil dimenangkan dengan jumlah anggota yang sedikit. Namun, di saat pikiran mereka berkecamuk, Hyunwoo tanpa aba-aba langsung menyerang Dullahan dengan berani. Ia menyuruh Guild Pinir untuk menyerang Hadrum, sementara ia akan menghadapi Dullahan sendirian. Melihat keberanian Hyunwoo, anggota Guild Pinir merasa tergugah dan bersemangat kembali. Mereka segera mengikuti perintah Hyunwoo, bahkan salah satu dari mereka memberikan semua buff kepada Hyunwoo. Dullahan, yang melihat Hyunwoo berniat melawannya 1 lawan 1, memuji keberanian Hyunwoo sebelum melancarkan serangan. Di tengah pertarungan, tanpa sadar Dullahan telah menggunakan kepalanya sebagai senjata. Serangan itu sangat kuat, tetapi Hyunwoo masih berhasil menghindar. Saat Dullahan hendak mengambil kembali kepalanya, Hyunwoo merasa aneh dengan kelakuan monster ini. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika Dullahan kembali menggunakan kepalanya untuk beradu dengan pedang Hyunwoo. Dalam salah satu benturan, Hyunwoo menyadari bahwa armor Dullahan mulai retak akibat serangannya. Setelah menyerang armor itu lagi dan mendapati bahwa armor tersebut mudah hancur, Hyunwoo menyimpulkan bahwa Dullahan ini memiliki level yang lebih rendah dibandingkan dengan yang pernah dilawan Guild New World. Anggota Guild Pinir takjub melihat Hyunwoo mampu mengimbangi Dullahan. Mereka tidak menyadari bahwa Dullahan kali ini berbeda levelnya. Karena kelincahan Hyunwoo, Dullahan mulai marah. Hyunwoo, yang tiba-tiba berada di samping Dullahan, mengatakan, "Jangan banyak bacot," sambil melancarkan serangan dan menjauh lagi. Hyunwoo kemudian berniat mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu pedang mana. Melihat mana yang padat pada pedang itu, Dullahan berusaha menghindar, tetapi terlambat. Hyunwoo melancarkan serangan bulan sabit yang langsung menghantam Dullahan. Seketika, Dullahan tumbang. Hadrum, yang merasakan mananya kembali, menyadari bahwa Dullahan telah dikalahkan. Ia menjadi marah dan berniat menyerang Hyunwoo. Namun, sebelum sempat bertindak, ia diserang dengan Call of God oleh salah satu anggota Guild Pinir. Tanpa Hadrum sadari, Hyunwoo telah melesat ke arahnya. Dengan satu tebasan pedangnya, Hadrum tumbang. Hyunwoo merasa senang karena mendapatkan 2 level, dan ia yakin video kali ini akan meledak. Anggota Guild Pinir menghampiri Hyunwoo dan memuji kehebatannya. Sementara itu, Tangi menangis bahagia karena kutukan Chanchun telah terangkat. Sambil berpelukan, Chanchun mengatakan bahwa ia berhutang budi kepada Tangi dan juga kepada masternya. Chanchun menyadari mengapa ayahnya bisa percaya kepada manusia setelah melihat kehebatan Hyunwoo. Guild Pinir kemudian meminta izin kepada Hyunwoo untuk mengunggah video pertarungan mereka ke komunitas. Hyunwoo, yang malu-malu, akhirnya berkata, "Mau gimana lagi kalau temanku yang meminta? Silakan unggah saja." Dalam hatinya, ia berpikir, "Asik, viewku akan meroket."